Halo semua, selamat sore rekan-rekan di acara ini. Menenun tali sambil senyum berseri. Selamat berjumpa lagi di Public Speaking Series. Yeay. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali pada Public Speaking Series ya, yang pada kesempatan kali ini sudah kesekian kalinya. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan dua narasumber yang sudah master di bidangnya ya. Dan kita akan mendengarkan sama-sama sharingnya. Dan insya Allah sharing ini akan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai, kita akan ada sedikit ucapan selamat sore dari Kang Tris ya. Kang Tris, apa sih yang akan dibicarakan sama Kang Tris? Mana Kang Tris? Silakan. Boleh Ibu. Terima kasih banyak Bu Juli. Iya, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat dari Cipanas. Saya sekarang sedang di Cipanas. Ya punten, ini kalau di rumah ada gadis kecil yang selalu menemani. Sebentar ya. Iya, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Nurul. Selamat bergabung Ibu Kang Gatot. Nah, ya. Halo. Halo Kang, sehat ya Ibu. Miss Jolie juga ini dengan suara storytellernya yang selalu membius kita semua ya. Iya, untuk hari ini saya akan mewakili Pak Dadan untuk sedikit berkenalan dengan kelas kreatif. Walaupun ini setiap pertemuan sebenarnya dikenalkan terus, tapi tidak apa-apa ya, sepertinya karena semakin kenal maka akan semakin sayang gitu ya. Jadi hari ini saya diberi kepercayaan untuk sedikit di sini yang memang belum tahu sebetulnya kelas kreatif itu apa. Nah, insya Allah hari ini saya akan coba sedikit berbagi tentang apa itu kelas kreatif, kegiatannya apa saja, dan seperti apa atau apa saja yang akan dan sedang kami lakukan. Izin share screen, sudah ada ya share screen-nya? Iya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada dua narasumber kita yang begitu luar biasa. Ini sepertinya chapter 2-nya ya, karena 2 minggu yang lalu juga tentang presentations. Nah, sekarang juga ada presentation skill tune up stations-nya ya. Sini sudah ada Kang Gatot Sandi, dan ada Ibu Dr. Nurul, juga ada Miss Julie sebagai moderator atau sebagai host yang tentunya akan memberikan kejutan-kejutan luar biasa nih di pertemuan kita di sore hari ini. Iya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelas kreatif. Seperti kalau dilihat di slide pertamanya saja sudah ada kata-kata yang cukup menggugah. Nah, itu ada to connect, learn, share, collaborate, inspire, and power. Itu adalah kata-kata yang ingin selalu kami usung sehingga kami bisa terus berbagi dan menginspirasi, juga mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu semua. Ini adalah kami semua, ya. Kami adalah komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, di mana para anggotanya atau para rekan-rekannya bergabung dengan berbagai macam grup WhatsApp, yang di mana setiap harinya kami berusaha untuk memberikan berbagi bagaimana untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa kita atau bagi klien atau pengguna kita ya. Ini adalah komunitas pendidik kelas kreatif, adalah sebuah personal learning community di mana kami memiliki anggota dari mulai guru-guru, dosen, dan juga pemerhati pendidikan. Awalnya namanya adalah Education Development
project, di mana 2018 kemudian berubah menjadi kelas kreatif, dan pada 2020 berubah nama menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Berikutnya, ini visi yang penting yang kami miliki atau yang dimiliki oleh kelas kreatif adalah sebagai pengembangan profesional secara informal, di mana berbasis kepada kolaborasi untuk educator agar bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Juga diharapkan setelah mengikuti atau mengadakan berbagai macam kegiatan, kita semua bisa menjadi lifelong learners, di mana kita sering belajar, berbagi ilmu, menginspirasi dan mendapatkan inspirasi tentunya, dan kita juga bisa melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran masing-masing, kemudian tentunya melakukan sebuah riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga interaktif. Dan tentunya nggak cuma tahu, tapi juga mengimplementasikannya di kelas dengan tujuan akhir adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Seru ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa menjadi inspirator bagi murid-murid kitanya. Ini adalah beberapa, ini the fantastic 10 ya mungkin ya, yang dimiliki oleh kelas kreatif. Di sini ada berbagai macam latar belakang, ada sebagai dosen, ada sebagai guru sekolah juga, ada juga yang berangkat dari lembaga kursus ya. Jadi insya Allah setiap manajemen di tim kreatif ini memiliki latar belakang keilmuan yang insya Allah bisa mendukung kegiatan kelas kreatif. Ini adalah kegiatan-kegiatan, selain kegiatan webinar, juga ada kegiatan menulis. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang sangat mencintai dunia tulis menulis, nah boleh bergabung juga dengan kelas kreatif karena ada beberapa buku yang sudah dipublikasikan dan semua dibagikan secara gratis oleh kelas kreatif. Berikutnya, selain menulis, juga kita ada kegiatan public speaking seperti yang kita miliki hari ini. Ya, sudah banyak sekali para narasumber yang luar biasa. Ada Kang Idvi, ada Pak Yusuf Chandra, ada Teh Leksi, Kang Jo, Pak Made, dan Bu Yuli. Bu Juli juga sudah pernah bergabung, Kang Ian di sini ya. Sudah mengikuti menjadi pembicara pada kelas kegiatan public speaking. Berikutnya ada kegiatan personal development juga, dan kelas kreatif tidak hanya sendiri, juga sering bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain atau organisasi-organisasi lain seperti ISEP, SSDM, TBI, dan juga dengan MGMP ya. MGMP yang sudah saya ketahui itu ada yang sudah dengan Bogor, Bandung, dan akan dengan Bekasi kalau tidak salah dalam waktu dekat ini. Berikutnya ini, jadi tidak hanya orang tuanya saja yang dimanjakan dengan kelas kreatif, tapi juga siswa-siswanya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki putra-putri juga boleh bergabung dengan berbagai macam kegiatan kelas kreatif yang kami hadirkan untuk kegiatan anak dan siswa Bapak Ibu. Ya, berikutnya juga ada kegiatan webinar berbahasa Inggris. Jadi kalau yang memang ingin sekaligus mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan menambah ilmu-ilmu terkait dengan pembelajaran bahasa Inggrisnya, boleh juga bergabung dengan seri webinar berbahasa Inggris. Ini adalah kegiatan yang akan datang, ada kegiatan public speaking juga, kemudian ada kegiatan webinar terkait beasiswa luar negeri bersama OSCO, ada media ajar visual 4, kemudian ada webinar berbahasa Inggris, ada unboxing descriptive paragraph with 5 cents, kemudian ada international webinar yang nanti juga akan diselenggarakan oleh kelas kreatif. Nah ini dia yang sepertinya ini akan lebih dikupas tajam lagi oleh Ibu Juli terkait dengan door prize kita hari ini. Ada wireless presenters, nah, ini cocok banget ya dengan dua presenter kita yang akan membahas tentang presenter ya Bu ya. Wah ini mudah-mudahan nanti caranya seperti apa untuk mendapatkannya. Saya rasa Bu Juli orang yang tepat untuk menjelaskannya nanti. Ya, selamat mengikuti kelas hari ini Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Semoga tentunya kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang bisa menginspirasi, yang bisa memberikan dampak bagi sesama kita, dan tentunya bisa membuat kita berkembang bersama. Terima kasih, saya Tris Hendri pamit. Semangat belajar Bapak Ibu, kembali ke Ibu Juli. Hai, terima kasih Kang Tris. Demikianlah sekilas tentang public speaking, tentang kelas kreatif ya. Senang sekali bergabung di kelas kreatif karena saya merasa tambah pintar dan memang ya bagi anggota-anggotanya juga kita semakin berkembang ya di kelas kreatif. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas kreatif, kami mempunyai 4 WA group. Senang sekali jadi tambah teman. Iya, kalau yang mau bergabung juga bisa ya. Oh iya Bu, jangan lupa juga bergabung dengan Instagramnya. Boleh di-follow Instagramnya kelas kreatif banyak Indonesia. Sekali info-info menarik di Instagram. Betul, jadi banyak banget infonya di Instagram. Kita ikuti ya.
selain menjadi anggota di WA grupnya Kelas Kreatif, juga Instagramnya bisa kita follow dan banyak informasi yang akan kita dapatkan. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mempunyai dua narasumber yang hebat. Nah, yang pertama, marilah kita dengarkan sharingnya tune up session dari Ibu Nurul Arianti. Dipersilahkan Ibu Nurul. Mangga kita dengarkan ya pengalaman dari Ibu Nurul. Silakan Ibu. Ya. Mau share screen Ibu? Boleh. Ya. Oke, selamat sore semuanya beserta kelas kreatif kita pada sore hari ini. Selamat sore kelas kreatif, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih atas atensi dan juga apresiasi dengan kelas kreatif dengan menghadiri acara kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan berbagi sedikit ya tentang bagaimana sama dengan Mas Gatot tentang presentasi. Gatot, halo. Halo Miss Nurul. Halo juga Mas. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Tadi juga masih hujan-hujanan baru pulang dari rapat dari kampus. Bentar ya. Saya start working begini. Coba kalau untuk YouTube bisa nggak? Ya, teman-teman, Ibu Nurul ini mengajar ya Bu ya, seorang pengajar di. Boleh cerita dulu Bu, pengajar di mana ya Ibu? Oh iya, saya sekarang mengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, di jurusan Bahasa Inggris. Oh, Ya. banyak sekali pengalamannya pasti nih Ibu nih. Ya, boleh sharing dengan pada kita nih pengalaman-pengalaman itu. Ya, mangga silahkan. Ya, kalau mengajar Bu, saya mulai mengajar dari tahun 1991. sudah lama juga di jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya. Bisa dibaca Bu? Sudah muncul ya. Ya, baiklah bapak-bapak dan ibu para peserta kelas kreatif. Ya, hari ini saya akan memulai sesi kita dengan jurus jitu untuk satu presentasi yang berhasil. Ya, saya akan mengutip dari beberapa ahli ya sebelum memulainya, yaitu effective presentation and public speaking skills are central to success in business, sales, training, teaching, and lecturing. Artinya di sana kemampuan ya, skill atau kemampuan public speaking dan juga satu presentasi yang efektif itu sangat penting ya dalam memperoleh keberhasilan baik dalam bisnis, sales, training, teaching, dan juga dalam lecturing dalam kuliah ya, sangat penting. Dan juga di sini ada being able to communicate effectively in a presentation is one of the important factors that will lead us to achieve success in today's global competitive and rapidly changing world. Jadi sekarang ini dunia kita sangat berkembang dengan berubahnya ya dengan sangat cepat sekali dan juga dengan ya persaingan yang tinggi. Sehingga, maaf Ibu Nurul, ya, bisa presentasinya? Ya. Belum full tampilannya.
PowerPoint. Enable dulu Bu itunya apa di di PPT-nya di enable dulu baru bisa nanti digedein. Enable yang di atasnya enable Enable editing. ya Paling enable. atas ada. Ya. Saya stop dulu sebentar ya Bu ya. Ya. Sebentar ya. Kita cari kiat-kiat dari Ibu Nurul bagaimana mempresentasikan sesuatu ya Bu Nurul ya. Jurus-jurus itunya nih. Sekarang Bu, bisa kelihatan belum? Sekarang dipresentkan Bu, di bawah ada presentation. Sekarang enable-nya sudah ada, tapi belum presentation. Ininya belum. Slideshow ya. Ya. Yang sebelah kanan bawah Bu, yang gambar slideshow. Atasnya Bu. Sebelahnya 51%, Miss. Nah, Iya. that's right. Oke. Oke. Nah, juga katakan di sini ya, being able to communicate effectively in a presentation is one of the important factors that will us to achieve success in today's global, competitive, and rapidly changing world. Jadi ya kita ketahui bahwa dunia sekarang berubah dengan sangat cepat ya, tidak hanya di dalam dan juga di sini perkembangannya sangat kompetitif sekali. Maka memiliki ya kemampuan untuk berkomunikasi ya dan juga di sini mempresentasikan sesuatu juga merupakan salah satu faktor yang penting yang menggiring kita, yang membimbing kita untuk memperoleh keberhasilan di dalam yang seperti yang saya katakan tadi, dunia yang berubah dengan sangat cepat tadi. Artinya komunikasi ya dalam bentuk presentasi. Competence in giving effective oral communication can be a requisite for successful academic, personal, and professional students. Dan bagi mahasiswa yang biasanya memang diharuskan untuk mempresentasikan sesuatu, jadi kemampuan dalam memberikan ya satu komunikasi oral ya itu merupakan syarat ya. Ya kalau bisa artinya kalau mahasiswa dan juga semua orang dapat memiliki kemampuan ya atau memiliki kemampuan memberikan komunikasi oral yang efektif, maka ya dia dapat memperoleh, ya itulah syarat dari memperoleh keberhasilan dalam tidak hanya di dalam bidang akademik, tapi juga dalam personal dan juga profesional. Di sini ada dikatakan, it is impossible dari Bradbury, ya dia mengatakan bahwa it is impossible to give effective presentations unless you have the opportunity to find out how to do it right. We are talking about a skill, and like any other skills, it can be learned. Yes, public speaking itu merupakan satu skill, ya. Jadi kalau dia berupa skill, artinya dapat dipelajari, ya. Di sini jika Anda ingin mempelajari skill dari public speaking dalam hal ini presentation, maka Anda harus belajar, ya. Jadi kalau kita mau belajar, maka kita akan bisa menguasai kemampuan tersebut. Saya akan kembali lagi ke kata preparation. Di Politeknik, saya salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Communication for Business. Sebagai salah satu oral communications, kata yang selalu saya katakan kepada mahasiswa adalah preparation, persiapan. Dalam oral communication, preparation itu sangat penting. Ya, saking dikatakan bahwa tidak ada presentasi tanpa ada persiapan. Preparation, pokoknya preparation tetap terus ada. Preparation. Ya. Baiklah, hari ini saya akan berbagi bagaimana kita untuk menyiapkan ya
atau juga memperoleh satu presentasi yang berhasil, ya. Dan juga ada juga masalah-masalah yang kita temui dalam presentasi dan juga bagaimana solusi, ya, solusi dari masalah-masalah tersebut, ya. Kelas kreatif, ya, ada beberapa preparation yang harus kita lakukan, ya, sebelum, ya, kita melakukan satu presentasi. Yang pertama adalah ensuring to master the content mastery. Content mastery di dalam satu presentasi itu sangat penting sekali, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa menguasai satu mastery, ya, di dalam satu presentasi. Misalnya kalau sekarang ini di dalam zaman internet, ya, kita bisa misalnya explore atau juga mencari sumber-sumber dari artikel atau juga dari sakingnya bisa kita bertanya, ya, untuk bagaimana kita bisa memperkaya dari penguasaan kita dari konten tersebut. Jadi ensuring to master the content sangat penting dalam satu preparation. Dan selanjutnya untuk menghindari kalau kita melihat slide, ya, oke, kalau sekarang kita semuanya pakai virtual tidak kelihatan, tapi kalau kita memang berdiri offline, ya, di sana kita tidak mungkin badan kita akan selalu ke slide terus, tidak mungkin, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak selalu melulu melihat slide, kita sebaiknya menulis, ya, catatan kecil aja, ya, semacam keywords di sana. Kita tulis keywords di sana untuk lebih kita memantapkan kita pada saat melihat slide di sana. Jadi tidak sepenuhnya kita bergantung pada slide, ya. Ada juga yang kita bisa persiapkan itu semacam mind mapping. Mind mapping, ya, di kelas kreatif saya sudah berapa kali lihat itu ada, ya. Mind mapping itu sangat penting kita gunakan di sana, ya. Jadi kita bisa memetakan apa yang mau kita katakan di sana tanpa selalu juga melihat pada slide, ya. Itu penting sekali. Dan juga presentasi, ya, itu tidak akan, ya, bisa dipisahkan dari bahasa, ya. Bahasa apa yang akan kita gunakan, apalagi kalau misalnya kita menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Jerman misalnya, pastilah sebelum itu kita harus mempersiapkan bahasa yang free from the errors, ya, bebas dari kesalahan, misalnya grammarnya bagus dan juga dictions atau pemilihan kata-katanya tentu saja harus bagus di sana. So ensuring to use appropriate grammar and dictions. Kita yakinkan bahwa apa yang kita tampilkan, apa yang akan kita sampaikan di sana bebas, baik grammar atau juga pemilihan kata. Eye contact, Pak Gatot itu paling ahlinya itu, ya. Dia sudah praktisinya semuanya, ya. Oh, eye contact itu sangat penting sekali dan itu dapat dipelajari, ya. Learning to use effective eye contact, ya. Waktu berdiri di depan orang, bagaimana kita bisa melihat semuanya, ya. Ya, itu akan terlihat bahwa kita menguasai audiens atau tidak, ya. Seorang presenter tidak akan mungkin mundur. Dia pasti akan melihat, ya, mata dari audiensnya di sana. So kita harus learning how, ya, to use effective eye contact. Nah, kalau kita ingin untuk mengetahui kira-kira bahasa apa, ya, yang cocok yang akan saya gunakan, ya, pada waktu presentasi itu, atau contoh-contoh bagaimana yang tepat, ya, sehingga saya tidak misalnya salah, ya, misalnya dalam keadaan tersebut, maka kita harus seeking information about the audiences, ya. Kita harus mencari informasi dulu tentang audiens. Siapa audiens kita, ya? Mahasiswa kah, misalnya, ya, atau orang tua kah, atau anak-anak kah, misalnya, ya. Jadi kita bisa mempersiapkan contoh-contoh atau juga bahasa yang tepat yang akan kita gunakan sehingga presentasi itu akan sampai, ya, akan sampai materinya akan sampai pada audiens kita. Selanjutnya itu misalnya inilah yang kalau menurut saya paling penting juga, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin ada suhu kami, ya, Pak Yusuf Chandra, ya. Pak Yusuf Chandra itu mengatakan kita harus mempersiapkan satu presentasi itu 32 kali latihan. Coba, satu presentasi itu 32 kali.
kita harus praktis ya. Oh, saya pikir tidak terlalu banyak tuh 32 kali. So building confidence through practicing in front of mirror, friends and families 32 kali. Ya. 7 menit lagi ya Ibu Nurul ya. Oke, ya. Dan juga ada seperti saya katakan, apakah saya tidak tahu apa yang PPT saya ini nice atau tidak. Salah satu persiapan yang harus dipersiapkan adalah nice PowerPoint. Ya, di PowerPoint-nya harus juga yang nice ya. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu saja kita akan sampai pada problem ya. Problem apa yang kira-kira akan kita hadapi ya di dalam satu presentasi. Salah satunya adalah focusing on slides without paying attention to audiences. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak siap ya dengan materinya, ya mungkin kita akan terlalu fokus pada slide sehingga tidak memperhatikan lagi audiens kita, ya sehingga kita akan losing audience attention karena tidak ada seperti tadi ya contact, ada eye contact dan semuanya itu jadi kita akan kehilangan ya perhatian dari audiens ya. Juga yang katakan Bu Julie misalnya time limitation sudah aduh hampir habis waktunya ini ya misalnya ya time limitation ada waktunya sangat terbatas. Being nervous ya being nervous that's I think saya pikir itu sangat human sekali ya nervous ya gugup seperti yang dari kemarin dikatakan bahwa oke 1-2 menit boleh nervous, kalau selanjutnya mungkin bisa menurun ya untuk nervousnya. Bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya bisa misalnya dengan persiapan yang matang. Ada kalau kita menggunakan bahasa asing yang ada kata-kata yang misalnya yang baru kita kenal ya kemungkinan bisa mispronunciation, pronunciation yang akan kita sampaikan di sana salah. Jadi kita bisa terjadi itu ya. Losing idea due to lack of information. Nah, kita bisa mungkin kehilangan kata-kata di waktu sedang memberikan presentasi karena informasi atau materi yang kita dapatkan itu tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa terjadi losing idea due to lack of information. Avoiding direct eye contact with more knowledgeable audiences. Kira-kira karena aduh ya dia senior saya misalnya, ada Pak Yusuf misalnya gitu ya di sana. Pak Yusuf, aduh saya ada di sana ada Pak Dadan, tahu bener ya misalnya atau Pak Katot, ya gimana. Jadi saya hindarin aja misalnya itu bisa terjadi karena mungkin agak kurang percaya diri misalnya. Jadi tidak boleh ya. Facing unattractive audiences which lead to confidence destruction. Lihat lagi, sudah gaduh misalnya atau atau di kelas, aduh kenapa nih ribut semua misalnya. Jadi itu bertambah membuat kita menjadi penampilan kita semakin rusak dan itulah problem-problem yang mungkin terjadi. Solutions ya, bagaimana kita menghindarinya, misalnya menghadapi masalah-masalah tersebut ya, creating something different. Ya, kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, misalnya ya ice breaking to attract audiences attention. Ya, itu bisa kita gunakan, misalnya jokes bisa kita berikan, ya, atau juga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, bisa kita berikan juga, ya ice breaking di sana, sehingga ada sesuatu yang bisa menarik perhatian dari audiens kita, sehingga mereka tidak kemana-mana pikirannya ya. Skipping less important point. Kalau misalnya waktunya sudah habis, aduh itu tidak terlalu penting ya. Oke, saya bisa skip aja misalnya ya. Dan juga observing other people's presentation ya. Untuk bagusnya mungkin kita sebaiknya bisa melihat presentasi orang lain ya. Oh iya bagus sekali ya misalnya ya. Ya. Caranya seperti itu. Itu bisa yang bagus bisa kita ambil ya. Nah, bisa juga kita minta dengan orang lain semacam asking for feedback ya. Feedback bisa kita minta juga ya bagaimana penampilan kita ya bisa terjadi. Checking mispronounced words in dictionary, persiapan kita harus cek-cek dulu ya misalnya apa misalnya tepat atau tidak yang sudah kita sampaikan atau katakan di sana atau sebaiknya kita lihat di dictionary ya bisa kita katakan.
Begitulah yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kelas kreatif dan semuanya dan juga mahasiswa yang hadir pada sore ini. Mungkin kita nanti bisa berbagi dalam sesi diskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Nurul. Wah, banyak sekali ilmu yang didapatkan dari presentasi Ibu Nurul ini ya. Selama ini kami di grup public speaking agak sulit mencari referensi keilmuan karena kebanyakan dari kami adalah praktisi. Nah, sekarang barusan kami mendapat teori-teorinya nih dari Ibu Nurul ya. Betul sekali Bu, terima kasih, ilmunya banyak sekali. Kami membutuhkan sebenarnya panduan-panduan seperti itu ya. Nah, teman-teman, sesi dari Ibu Nurul akan kita lanjutkan tanya jawabnya nanti setelah sesi kedua dari Kang Gatot. Namun sebelum itu kita berfoto bersama dulu yuk sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua. Yuk mari kita berfoto. Boleh ini menjadi slide. Silahkan. Mangga, Pak Dadan mungkin ada terlihat ya? Kita stop share dulu. Miss Nurul, boleh di stop dulu sharingnya? Kita stop share dulu, Ibu Nurul. Ibu Nurul bisa stop share dulu. Ya. Di Zoom meetingnya, Miss Nurul? Ya, masih ada di Zoom-nya, Bu. Masih ada ya? Ya, jadi bisa stop share dulu mungkin ya. Ya, kita akan lanjutkan setelah foto session. Kita akan lanjutkan kepada sesi berikutnya dengan narasumber selanjutnya. Masih ada, Bu. Bentar ya. Kayaknya di bagian atas ya, Miss Boleh. Nurul. Disilang aja. Boleh minta tolong host. Yang mana tadi saya sudah. Itu disilang aja bagian kanan atas, Ibu. Ditutup Ya, ya. semua. Bisa minta tolong host. Saya udah coba, Bu. Agak suka. Kenapa ya? Sebentar, ini gimana caranya, Bu? Iya. Pak Dadan, ditumpuk aja share screen-nya Pak Dadan. Biasanya dia akan ini kok. Oke, sudah ya. Saya stop Ya. lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Yuk, sekarang kita akan foto session ya. Ya, satu. Boleh dibuka semuanya. Boleh dibuka dulu ya. 1, 2, 3. Ya, baru layar pertama. Selanjutnya. Boleh dibuka teman-teman, biar cantiknya kelihatan loh. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Masih mute, Ibu Juli? Ya, alhamdulillah selanjutnya adalah presentasi dari narasumber kedua. Mari tanpa berlama-lama kita persilahkan Kang Gatot. Mangga Kang Gatot, silahkan. Time is yours. Ya, mangga. Oke, wait. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan, guru-guru, para suhu, dan teman-teman yang sangat kreatif di kelas ini ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut berbagi ilmu ya
dan pengalaman terkait presentasi. Oke, saya langsung saja ya. Banyak yang merasa bahwa presentasi itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi persiapannya tadi Miss Julie ya, Miss Nurul ya, sudah menyampaikan ada 8 hal tuh. Ada penguasaan konten, kemudian menulis catatan, bikin mind map, gesturnya diperhatikan, appropriate grammar, eye contact, recognize the audience, kemudian latihan 32 kali tuh seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Dan nice PowerPoint. Setidaknya ada 8 hal yang perlu kita pikirkan dalam satu waktu. Nah, itu kan berarti sulit banget ya. Sementara sebagian yang lain merasa bahwa presentasi itu hal yang sangat mudah. Jadi tinggal ambil modulnya, dikopas, pindahkan ke PowerPoint, kita bacain deh. Gampang kan? Gitu ya. Nah, saya mencoba ada di jalan tengah gitu. Maksudnya gampang ya, jangan digampangin juga gitu kan. Karena kita itu ketika memberikan presentasi sebagai seorang public speaker, fokusnya adalah menjadi pembicara buat publik. Jadi bukan mempermudah kita, namun mempermudah orang lain untuk dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Karena itu, sesi kita hari ini menjadi sangat penting ya, terkait bagaimana men-tune up sesi presentasi kita menjadi lebih baik lagi, namun tetap dalam konteks yang sederhana. Nah, terima kasih tadi ya Miss Nurul sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa, general payung besarnya gitu ya. Payung besar dari sesi presentation itu seperti apa. Jadi sudah tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi nih oleh saya ya, karena di sini saya akan berbagi 3 hal saja ya. 3 hal sederhana yang akan memudahkan kita dalam menyiapkan setidaknya 20% dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Nurul ya, dari 8 hal yang tadi. Yang pertama, kita akan belajar tentang gimana sih cara membuka sesi presentasi yang membuat orang langsung teng gitu ya, perhatian sama kita. Dan yang kedua adalah memperkenalkan diri. Sesi perkenalan diri yang formal itu seperti apa, formulanya seperti apa, nanti bareng-bareng kita akan belajar. Dan sedikit-sedikit juga nanti kita akan praktek. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, ada berapa menit lagi sisa saya untuk sharing, Miss Julie? Oke, sisa sharingnya ada 20 menit, Kang. Oke, Sampai siap. 16.35 ya. Oke, siap. Luar biasa. Ya, dan terakhir adalah, terima kasih Miss Julia. Terakhir adalah closing presentation map. Gimana cara menutup sesi presentasi dengan cara yang sederhana namun tetap membuat dampak. Bagi rekan-rekan yang belum mengenal saya, ya, my name is Gatot Sandi. I'm an English presentation trainer. So since 2014, I helped thousands of people from hundreds of organizations around Indonesia in order to make them confident with their English, so they are able to expose, they are able to present their valuable ideas using English language. Jadi saya membantu mereka untuk pede dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, dan kedua adalah memampukan mereka untuk memberikan sesi presentasi dalam bahasa Inggris. Currently, I'm working on 3 companies ya. Jadi ada 3 brand yang sejak tahun 2014 saya berinteraksi intens. Jadi ada Unit Talk English Presentations, itu tempat saya mencurahkan ide-ide saya dalam melatih banyak orang menggunakan bahasa Inggris ya terkait presentasi. Kemudian ada Ganesha Public Speaking ya, di sini saya juga melatih dan berlatih ya untuk belajar dan memberikan pengajaran terkait kemampuan public speaking. Salah satunya presentasi. Dan terakhir adalah Fresh Minds ya, Singapore and Jakarta. Di situ saya jadi junior learning consultant, banyak berinteraksi dengan corporate university, mostly from banking industry atau ministry ya, dan badan-badan pemerintahan yang lain. Nah, di situ fokus saya sebagai kreator untuk storyboard dan voice over talent. Kita mulai dengan yang pertama. Oke, pastikan teman-teman on cam. Saya akan sedikit ya bertanya kanan dan kiri ya, biar nggak senyap banget.
Kemudian diam berarti setuju, jangan multitasking, dan mute saat tidak berbicara. Sebut nama saat ingin berbicara, ya. Nama saya siapa? Karena ini pesertanya sangat luar biasa, banyak sekali. Saya harus mencari ini di mana, ya. Jadi sebutkan namanya. Kemudian jangan ragu klarifikasi ketika ada kendala teknis, ya. For example, ketika misalkan suara saya tidak terdengar dengan jelas, silakan diinterupsi baik via Miss Julie ataupun langsung, ya. Kemudian ini adalah kasus praktek, jadi siap-siap ditunjuk, ya. Oke. Kita mulai dengan yang pertama, opening presentations. Oke, sebelum saya sampaikan formulanya, karena ini nama formulanya propose, boleh tulis dong kendala utama untuk memulai kata awalan saat melakukan presentasi itu apa sih? Ya, saya berikan waktu 10 detik, silahkan as fast as possible ya di kolom chat. Kendala utama saya untuk membuka sesi presentasi atau kalimat kata awal itu kendala utamanya apa gitu? Silahkan. Boleh dicatat ya. Gugup, Masya Allah. Oke, sesak nafas, iya, blank, gugup, bingung. Siap. Tuh sama tuh, saya juga ya biar nggak sesak nafas bawa minum ya. Oke, lupa clearing my throat gitu ya. Jadi pas ngomong pas lagi kering-keringnya gitu ya mulutnya. Sampai nelen ludah aja kadang ludahnya kemana gitu. Saking groginya ya. Oke, presentasi dalam bahasa Indonesia tidak ada, namun kalau dalam bahasa Inggris sedikit gugup. Nah, sudah cocok nih nanti tune up session for the next probably using English ya. Baik, terima kasih ya responnya teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mengkreasikan kalimat pembuka awal ya. Nama formulanya adalah propose. Pro-nya ini adalah projections. Ya, jadi kita sampaikan fakta umum, temuan, hasil penelitian atau apapun yang terkait dengan konten presentasi yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, baiknya kalau teman-teman ingin ikut berlatih bersama saya nih di 15 menit kemudian. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Tentukan judul presentasinya dan jangan berubah ya. Oke, tentukan judul presentasinya karena nanti akan saya tanya. Jadi sekarang tentukan judul presentasinya apa yang paling sering disampaikan. Jadi jangan yang ruwet-ruwet. Misalkan saya guru bahasa Indonesia sering menyampaikan materi presentasi untuk siswa-siswa saya, misalkan kalimat majemuk gitu ya. Nah, maka expose fakta umum, temuan, hasil penelitian terkait konten yang akan kita bawakan ya. Misalkan nih kalimat majemuk. Fakta umumnya banyak orang Indonesia yang berbicara itu bertele-tele. Banyak juga yang tidak mampu untuk berbicara secara terstruktur. Jadi kita punya dua tantangan ya. Satu, tidak mampu menstrukturkan. Yang kedua, yang sudah mampu menstrukturkan ternyata kalimatnya itu berenda-renda ya, nggak berhenti-berhenti. Itu ketika kita ingin cerita tentang majemuk, kalimat majemuk setara. Nah, yang kedua adalah expose problemnya atau masalahnya apa, fakta di seputar projectionnya. Dan ketiga adalah statement of premises, janji bahwa di sesi ini kita akan memberikan solusi. Nah, biar kebayang ya. Nah, ini kalimatnya langsung saya kasih lihat nih ya, contekannya. Sebagai seorang titik-titik, kita tentu ingin agar titik-titik kita menjadi lebih titik-titik. Nah, titik-titiknya silahkan diisi sendiri. Contoh nih, sebagai seorang public speaker, kita tentu ingin agar konten yang kita miliki menjadi lebih mudah untuk dikonsumsi publik. Itu projections-nya. Nah, kalau mau ditambah data, makin mantap. Misalkan dari temuan kami, berdasarkan pengalaman kami, ya 7 dari 10 orang di Indonesia mengaku gemper kalau harus untuk melakukan presentasi misalkan ya. Nah, itu kalimatnya. Atau setiap titik-titik menginginkan kehidupannya untuk lebih titik-titik. Expose datanya, ya itu contoh projection. Silahkan, saya berikan waktu 5 detik buat teman-teman menuliskan projections-nya sesuai dengan konten presentasinya ya. 5 detik. 5, 4, baru napas sudah hilang. 3, 2, 1. Oke. Ya, saya anggap teman-teman sudah menemukan kalimat projections-nya. Jadi ini proyeksi bagaimana kita melihat fakta umum dari konten yang akan kita sampaikan.
Selanjutnya adalah problems. Problems yaitu masalah di sekitar proyeksinya. Ya, kalau tadi saya kasih contoh, sebagai seorang public speaker tentu memiliki keinginan agar konten yang dimiliki mampu dikonsumsi dengan mudah oleh audiens. Namun masalahnya adalah, nah sebutkan masalahnya apa ya? Maksimal 3, jangan banyak-banyak ya, karena satu aja kadang fokusnya kurang nih, apalagi sampai lebih dari 3. Kalau saya suka sekali untuk memberikan limit untuk apapun 3, maksimal 5 ya. Misalkan saya tunggu teman-teman 30 hitungan ya, wah itu kebanyakan ya. Jadi 5 hitungan saja ya. Menghitungnya juga kan capek gitu kalau 30 ya. Nah, ini kalimatnya silahkan digunakan ya. Dan terakhir adalah statement of promises. Jadi kalimat janji bahwa di sesi ini rekan-rekan akan mendapatkan solusinya. Jadi contoh kalimatnya, oleh karena itu di sesi presentasi kita kali ini kita akan mengupas beberapa poin tentang bagaimana menyederhanakan konten presentasi kita sehingga mudah untuk dikonsumsi audiens. Gitu. Baru masuk ke sesi selanjutnya. Ya. Oke, saya mau tunjuk siapa nih? Ada yang mau berlatih? Saya kasih guidelines-nya ya. Nih, saya kasih guidelines-nya. Oke, saya tunjuk Mbak Ratu Nur. Halo Mbak Ratu, ini pokoknya yang ada di display saya aja deh. Waduh, astagfirullah. Silakan Mbak Ratu. Cobain aja. Mbak Ratu ngajar? Iya. Oke, silakan Mbak. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Cobain aja. Setiap siswa menginginkan hasil belajarnya agar lebih maksimal. Namun tantangannya adalah situasi kondisi saat ini yang menuntut harus belajar di rumah ternyata menurunkan motivasi dan kemampuan siswa dalam belajar. Sesi kita hari ini adalah untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Oke, terima kasih. Keren, udah langsung bisa ya. Jadi itu kontennya tentang motivasi belajar gitu ya. Ada yang mau coba lagi? Mau saya tunjuk atau mengajukan diri? Silahkan. Oh, ada yang mau mengajukan diri tuh, Mbak Yuni. Silahkan Mbak Yuni. Ya, saya coba ya Mas. Ya, silahkan Mbak Yuni. Ya. Langsung saja ya. Ya. Sebagai seorang orang tua, tentunya kita ingin agar anak kita produktif dalam penggunaan gadget. Namun masalahnya adanya masa pandemi ini dan school from home itu membuat penggunaan gadget bagi anak-anak kita tidak terkontrol. Oleh karenanya, dalam presentasi ini kami mencoba menawarkan solusi agar penggunaan gadget itu lebih produktif bagi anak-anak kita. Mantap, Mbak Yuni ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Jadi silahkan gunakan ini sebagai default. Jadi boleh berkreasi, kreatif kayak gimana boleh. Ada banyak formula lain ya, don't worry, nanti kalau saya dapat kesempatan untuk sesi tune up lagi, formula yang lain nanti saya akan coba untuk expose ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah introduction map. Ada 3 kalau saya mah ya, formulanya Mr. Jima 3 aja, namanya our credibility. Jadi ketika kita memberikan sesi perkenalan formal, usahakan agar konten yang kita presentasikan itu align atau selaras dengan materi presentasinya. Jangan semua CV itu dibacakan gitu ya, sertifikasi apa segala macam semuanya dibaca. Mungkin kalau levelnya sudah Bu Dokter seperti Bu Dokter Nurul gitu ya, itu berapa lembar harus membaca. Kalau waktunya cuma 20 menit bisa jadi 15 menit itu kredibilitasnya Miss Nurul itu dibacakan oleh MC ya, Mbak Juli ya. Nah, maka silahkan dipilih ya konten yang sekiranya selaras dan membantu audiens untuk melihat bahwa kita itu adalah orang yang kredibel, orang yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, maka sebutkan saja. Our ini singkatan dari official academical, kemudian uppermost certification sama reliable experience.
Jadi misalkan ini tentang kontennya tentang manajemen ya, MSDM misalkan. Maka sebutkan PhD saya di Human Resource Management dari Columbia University. Kemudian saya tersertifikasi sebagai Professional HR Manager dari Society of HR USA. Saya memiliki 10 tahun pengalaman sebagai HR Manager dan seterusnya. Sehingga ketika saya menyampaikan konten terkait mekanisme penyelenggaraan HR di sebuah perusahaan, tidak perlu berlama-lama untuk mendapatkan audience convincing gitu ya, keyakinan dari audiens bahwa kita itu kredibel. Kita skip untuk yang ini, langsung ke yang terakhir, closing presentation map. Di closing presentation map ini rumusnya ada 3 tells ya, 3 kali katakan. Yang pertama adalah katakan apa yang ingin kita katakan, yang kedua adalah katakan, dan ketiga adalah katakan apa yang baru saja Anda katakan. Nah, definisinya gimana? Nah, coba lihat contohnya ya. Jadi clue atau formula ataupun fokus dari formula ini adalah cari quotes-nya dulu, cari poin nomor 2-nya dulu. Kita mau menyampaikan apa quotes-nya? Misalkan quotes-nya practice makes perfect. Nah, sebelum kita menutup ya, sampaikan apa yang ingin kita katakan. Yang ingin kita katakan sudah disiapkan ya, practice makes perfect misalkan. Nah, maka kita kasih clincher dulu gitu, kasih pemulus jalan ya. Misalkan sudah selesai nih, ada signalingnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk menutup sesi kita kali ini, ada satu kata yang selalu saya pegang dalam keseharian dan menjadi salah satu kunci kesuksesan saya. Kata tersebut atau kalimat tersebut adalah practice makes perfect. Jadi berlatihlah, terus berlatih ya sampai kita semakin dekat kepada kesempurnaan ya. Namun tidak sembarang berlatih, berlatihlah yang benar, berlatihlah pada orang yang tepat sehingga kita tidak wasting time dan kemudian membuat kita menjadi tidak jelas arahnya menuju kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contohnya ya. Contoh dari Miss Julie udah langsung, weh, ini rada awkward nih karena yang terakhir ini adalah bagian terakhir dari materi yang saya sampaikan. Jadi kita punya propose tadi pertama ya, opening presentation maps, sangat mudah sekali, projectionsnya apa, problemnya apa, dan janji solusi. Kenapa perlu mengevoke problems? Karena solusinya menjadi sama sekali tidak punya nilai ya kalau kita tidak mengevoke masalahnya ya. Kalau misalkan ada tukang bakso yang enak banget lewat, sayanya nggak lapar, nah itu nggak ada nilai solusi tuh dari tukang bakso yang lewat. Tapi kalau ada tukang cuanki yang meskipun nggak enak tapi waktunya lagi hujan, sayanya lapar, terus bunyi ting 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 gitu. Nah, walaupun sederhana tapi merupakan solusi. Jadi penting buat kita untuk mengevoke masalahnya terlebih dahulu. Kemudian ada our credibility, dan terakhir adalah three tells ya. Nah, sebelum saya tutup ya menggunakan formula yang sama, ada satu kalimat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalimatnya adalah you can have brilliant ideas, but if you cannot get them across, your ideas won't get you anywhere ya. Jadi semua orang pasti ya mempunyai ide-ide yang brilian. Namun ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa ide tersebut terlewati atau sampai kepada audiens, maka ide kita ya nggak kemana-mana, hanya ada di kepala kita sendiri. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Miss Julie, silahkan Miss Julie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya mau bilang, tapi ternyata bisa selesai pas 20 menit. Oh betul ya. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan buat kedua narasumber kita? Dipersilahkan, boleh langsung dan boleh juga boleh melalui chat juga, silahkan apabila ingin bertanya. Dan nanti ada door prize loh. Katanya begini, Kang Gatot sama Miss Nurul, nanti kita pilih satu pertanyaan yang paling apa ya? Paling bermutu. Pertanyaan yang terbaik, pertanyaan terbaik. Kasian nanti yang lain nggak bermutu. Semua pertanyaan baik, kita pilih yang terbaik gitu yang ya. terbaik ya. Iya. Lalu katanya jangan yang dari grup public speaking, katanya yang sudah-sudah. Dan jangan yang sudah pernah menang di public speaking series yang lalu-lalu. Jadi ya kita cari yang baru, darah-darah segar nih.
Ayo, mari teman-teman silahkan memberikan pertanyaan. Boleh langsung dari katanya menyebutkan nama guru ya, Kang Gatot ya. Ya, boleh. Guru ya. Silahkan. Yeah. Kita lihat di chat. Mau langsung silahkan teman-teman. Ya. Me, I have question. Silahkan, boleh angkat tangannya dulu Ibu, sebab tidak terlihat. Boleh resen dengan menggunakan fitur Zoom, Bu. Yang ada saya Ibu Yuni Mariana. Ibu Yuni Mariana. Bu Eni. Belum muncul ya. Ibu Yuni masih punya pertanyaan atau masih tadi belum lower hand? Belum lower hand ya. Ya. Oke, silakan. Belum muncul di sini. Bu Eni. Bu Eni, mangga Bu Eni, silakan masih mencari nama. Oh, Bu Eni, silakan Bu Eni, mangga. Let me introduce myself. My name is Eni. I am from Bekasi. I have a question. Actually, when we want to speak in front of people, walaupun sudah terbiasa pasti ada nervousnya, Mister ya. Itu tidak bisa dipungkirin seperti itu. Apakah ada tips atau strategi untuk mengurangi nervous kita gitu ketika kita ingin berbicara di depan orang lain seperti itu, Mister? Tipsnya atau apa ya namanya strateginya seperti itu. It is my question. Oke, dari Bu Eni, mangga silakan. Kang Gatot dulu. Langsung ya. Silakan mangga. Oke, terima kasih Miss Eni, pertanyaannya bagus sekali dan sangat bermanfaat juga jawabannya pasti ya buat teman-teman yang lain. Nomor 1, mindset ya. Jadi tools atau trik atau tips itu ngikut gitu, tapi mindsetnya dulu harus benar. Mindset yang benar terkait percaya diri adalah gugup itu wajar, gugup itu natural, gugup itu tidak perlu dihilangkan karena kondisi natural di mana kita berada di situasi yang baru, orang-orang baru, lingkungan baru. Jadi itu efek normal ya ketika kita menghadapi orang-orang yang baru. Jadi dalam tanda kutip tidak perlu dihilangkan, ini hanya perlu dilewati. Nah, baru kita kemudian ke tipsnya nih, cara melewatinya kayak gimana gitu ya. Betul. Ya, salah satunya adalah tadi sudah disebutkan ya, ada yang lupa nelan ludah, ada yang lupa segala macam. Ya, jadi salah satunya adalah persiapan ya, tadi sudah Miss Nurul sampaikan, persiapkan dengan baik. Jadi gugup, gemper dan segala macamnya itu adalah kondisi kejiwaan kita di mana kita diminta ya oleh keinginan kita gitu untuk memberikan yang terbaik. Nah, maka persiapkan dengan baik ya. Dan apakah gugupnya akan hilang? Tidak juga ya, karena kita pasti gugup kalau kita ada di tempat yang baru. Jangankan untuk sesi presentasi yang formal seperti ini gitu ya, ada presentasinya segala macam. Kita kalau ketemu geng mak-mak baru gitu misalkan ya, kayaknya tuh kan lebih banyak prediksi, asumsi di dalam kepala sehingga kita menjadi tidak confident ya. Jadi stick to the plan saja ya, kita merencanakan apa, lewati. Jadi PD itu bukan sama sekali tidak takut. Kalau sama sekali tidak takut namanya gila ya. Orang gila tuh nggak takut apapun, pakai baju nggak pakai baju nggak takut ya, nggak masalah gitu ya, jalan nyeker segala macam nggak ada masalah. Nah, kita bukan yang demikian gitu ya. Kita memiliki considerations. Nah, makanya kita menjadi gugup karena kita khawatir apakah ini akan berhasil atau tidak. Jadi lewati aja. Jadi PD itu meskipun gugup tapi tetap dilewati. Gitu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Thank you very much on your tips. You're very welcome. Oke, terima kasih. Nih, kalau Bu Nurul mau ngasih tips juga nggak nih? Iya. Oke, sebenarnya saya setuju ya dengan Pak Gatot, sangat setuju sekali. Gugup itu normal, sangat normal. Malahan kalau misalnya kita mau mempresentasikan sesuatu tidak gugup, mau ujian ya kadang-kadang mahasiswa, aduh, mem saya ini takut. Saya bilang that's normal ya, itu normal. Malah kalau tidak gugup itu tidak normal ya. Jadi tidak ada reaksi tubuh. Ya, bagaimana kita mengatasinya yang seperti tadi ya, bisa dengan mempersiapkan diri. Ya, dan juga practice tadi, latihan-latihan dulu. Kalau sudah terbiasa dengan apa yang sudah dipersiapkan tadi ya pasti kita tetap jalanin aja ya. Yang tadi harus akhirnya akan menurun kan ya, di sana level dari kegugupannya akan menurun Bu ya.
sejalan dengan bagaimana kita bisa menguasai keadaan saat itu. Ya, jalani aja. Ya. Terima That's kasih, normal. Miss Nurul. Ya. Tapi bukan menurun ke anak cucu ya gugupnya ya. Iya. Iya, jadi jalani saja sebab itu normal ya. Iya. Ada lagi pertanyaan katanya kalau tiba-tiba kita blank di tengah presentasi nih. Iya betul Bunda. Apa nih? Gimana? Ada tipsnya nggak? Nah, sekarang Miss Nurul dulu tuh gimana? Itu kayak tadi ya, kalau misalnya kita kehilangan kata-kata di tengah presentasi ya, itu cari informasi ya, informasi atau materi yang kita persiapkan itu kurang ya. Nah, bagaimana kita mengatasi tadi itu tadi persiapan ya, artinya persiapannya kurang matang. Di tengah-tengah kita kehilangan kata-kata ya, mau apa nih misalnya gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa mengatasi tadi kita harus mengeksplor ya, itu artinya content mastery tadi ya, penguasaan materinya itu kurang matang ya. Kalau misalnya kita sudah berusaha mencari informasi dari sumber-sumber dari beragam sumber, saya yakin tidak ada blank sih di tengah. Blank di sana mungkin ada pertanyaan, blank di situ gugup atau memang tidak ada ide misalnya ya. Atau pingsan. Kalau idenya memang tidak ada itu tadi kurang persiapan ya untuk materinya. Dari Pak Gatot misalnya, saya ini suka membaca ya misalnya banyak penelitian-penelitian tentang public speaking ya, ada presentation. Satu hal yang paling harus dipersiapkan dalam presentasi adalah content mastery. Ya, jadi itu penguasaan konten lah di sana ya dalam ya secara akademik. Jadi misalnya kita harus mempersiapkan materi di sana. Kalau materinya sudah siap, sudah bisa kita kuasai ya mudah-mudahan presentasinya itu salah satu faktor ya yang paling penting ya. Blank tadi tidak akan ada. Ya, bagaimana Mr. Gatot? Oke, siap. Terima kasih Miss Nurul ya, jawabannya luar biasa. Saya itu sudah menjawab hampir 100% tuh ya, 99 tuh udah dijawab. Saya menambahkan yang 1% saja nih. Ya. Oh itu memang ahlinya. Jadi ada dua kondisi di mana kita itu punya kecenderungan untuk menahan nafas. Padahal kita tahu oksigen itu bahan bakar utama buat manusia gitu ya. Kalau nahan napas atau ditutup jalur oksigennya 1 menit aja itu pasti udah bermasalah gitu untuk beberapa orang. Maka dua kondisi ini adalah pertama ketika kita berpikir. Jadi saat kita berpikir biasanya kita punya kecenderungan untuk menahan nafas. Bisa dilihat kalau kita selesai ujian apapun ya, pasti kita hal pertama yang kita lakukan adalah exhale gitu ya. Gitu. Pusing banget gitu karena pada saat berpikir kita punya kecenderungan untuk menahan nafas. Yang kedua adalah pada saat berbicara. Jadi kalau berbicara seperti ini nih ya, udara yang berhembus dibandingkan ketika kita diem gitu lebih sedikit, hanya ya angin-angin remah-remah gitu ya. Tidak satu paket gitu, nges gitu ya. Karena saat berbicara kita menahan nafas nih di dada atau perut gitu. Nah, kabar buruknya adalah ketika public speaking kita melakukan dua-duanya. Gitu, berbicara iya, berpikir juga iya secara spontan. Nah, maka tips nomor 1 untuk menghindari blank adalah pinter-pinter nyolong nafas. Nah, ya, salah satu cara untuk nyolong nafas adalah belajar lebih dalam tentang facilitation skill. Jadi misalkan kita ngeblank nih, lagi bla bla bla, aduh ngomong apa ya gitu ya. Baik, kita buka untuk sesi tanya jawab gitu. Langsung aja silakan berpasangan, masing-masing pasangan bikin satu pertanyaan. Saya beri waktu 20 detik gitu. Nah, selama 20 detik itu kita nyolong nafas, nyolong minum gitu ya supaya kita tetap fokus. Nah, kalau sudah kembali pertanyaannya ajukan, nanti kemudian kita bahas, lanjutkan lagi materinya. Itu. Wah, ilmu baru itu. Ternyata ya tadi juga Mr. Gatot pun demikian. Nah, yang ketiga adalah menyebutkan apa yang baru saja kita sampaikan. Jadi diulang lagi kayak kereta tumpuk istilahnya gitu. Jadi ini satu kereta, dua kereta. Nah, ini lupa gitu. Jadi kita nempel dulu sama kereta sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi. Baik ya, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa sebagai seorang public speaker, kita itu harus apa nih itu menyampaikan yang sebelumnya. Mudah-mudahan ingat. Kalau ngeblank lagi nyawi lujeng.
Itu udah 3 Iya, tipsnya iya. minimal. Setidaknya kalau sirkulasi udara baik gitu ya, kita punya oksigen yang cukup, pusing nggak apa-apa, nggak pede nggak apa-apa, tapi kita punya amunisi yang cukup untuk menghadapi sesi presentasi. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi di chat katanya, bagaimana kita tahu kalau presentasi kita tuh tersampaikan kepada audiens katanya. Jadi kita perlu bertanya apakah kita yang kurang baik menyampaikan presentasinya atau memang audiensnya tidak sampai dengan apa yang kita sampaikan tuh tidak mereka terima gitu. Itu bagaimana ya cara mencari solusinya? Ya, begitu katanya. Itu ada 2 pertanyaan yang tentang hal demikian. Bagaimana tuh? Bagaimana ke siapa? Mungkin Silakan. kalau menurut saya kalau ingin mengetahui apa sudah sampai atau tidak materinya bisa dengan bertanya ya. Bertanya langsung, apa kita meminta feedback dari audiens misalnya ya, dengan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah kita berikan. Kalau misalnya sudah menyambung di sana, ya kita bisa asumsikan bahwa ya sudah materinya sudah tersampaikan. Tapi kalau misalnya belum, ya atau ya belum, mungkin ya bisa berbalik ya, bisa kita bertanya atau juga bisa audiens yang bertanya. Dua-duanya bisa ada timbal balik. Ya, jadi cara kita memahami apakah audiens sudah paham apa yang kita berikan, ya berikan saja pertanyaan. Itu salah satunya ya, Mas Nurul ya. Salah satu cara kita mengetahui. Itu dari Mas Nurul, coba kalau dari Mr. Jacob. Terima kasih Miss Julie ya. Jadi pertama kita ketahui konteks presentasi yang kita sampaikan itu ada di konteks apa. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi yang lebih dibandingkan yang seharusnya. Contoh misalkan kan umumnya ya sesi presentasi itu kalau kita lihat event-event di luar sana tuh ada 3. Yang pertama tuh seminar. Jadi lecturing like gitu ya, satu orang berbicara, yang lain mendengarkan, sesinya selesai sudah. Mau ngerti mau kagak nggak urusan gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan ya, dalam tanda kutip ya. Yang kedua adalah sesi workshop. Nah kalau workshop kan harus ada hasilnya. Jadi kalau tadi seminar itu I know something, kalau workshop itu I have atau I create something. Kalau workshopnya adalah MGMP gitu misalkan, bikin kurikulum dan segala macam, maka target goals-nya atau indikator kesuksesannya adalah peserta mampu membuat kurikulum sesuai dengan yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah training, pelatihan. Nah kalau pelatihan targetnya I can, saya mampu melakukan sesuatu. Maka kita mengeceknya dengan kemampuan peserta. Nah seperti yang tadi disampaikan di awal ya, Miss Yuni tadi sudah mempraktekkan. Nah itu ini semai training sama seminar lah gitu ya, untuk memastikan konten yang saya sampaikan itu mampu diaplikasikan. Jadi kalau misalkan sesinya seminar, ya tentu ekspektasi kita jangan sampai ke peserta mampu melakukan gitu, atau peserta buat apa, kan stres juga gitu kita. Jadi sesuaikan dengan kontennya dulu, yang kemudian selanjutnya adalah strategi untuk mengeceknya seperti apa. Kalau seminar cukup dengan dalam tanda petik ya, materi seminar diberikan kepada audiens itu dalam tanda petik sudah memastikan seluruh audiens menerima semua materi gitu. Oh iya tuh ya, ini ilmunya banyak sekali ya. Maksudnya yang kita dapat, terima kasih nih kepada narasumber hebat-hebat kita nih. Selanjutnya, Ibu dan Bapak narasumber katanya, bagaimana sih cara menentukan angle dari banyak ide awal untuk pembukaan presentasi supaya kita kaya dengan pembukaan yang tadi Mr. G katakan itu. Apa sih triknya supaya kita bisa menarik ketika membuat pembukaan dalam presentasi? Enggak, ke Miss Nurul dulu ya. Nurul? Atau itu yang lebih sering. Saya langsung gempernya menititah dokter. Iya nih. Jadi ada apa ya, inferiority gelar pun saya masuk kalau menyampaikan. Itu jadi aja kumaha gitu ya, kayak ke dosen sendiri. Miss Nurul ya. Ya, mohon izin menjawab ya Miss Nurul ya. Jadi sama seperti bimbingan skripsi gitu, kalau Miss Nurul pasti expert banget. Nomor 1 tuh yang digegecek gitu kan, itu latar belakang masalah. Jadi pembukaan yang baik itu adalah pembukaan yang memang menunjukkan latar belakang masalah gitu. Karena saya ketika bimbingan juga
digini-gini sama dosen tuh, "Ari kamu bikin skripsi teh masalahnya naon?" Ya nggak tahu Pak, harus jelas masalahnya apa gitu kan. Gitu. Jadi pertama kita mampu mengevoke gitu atau mendeskripsikan masalah utamanya apa sih sehingga kita harus tampil memberikan solusi gitu. Nah, kalau audiens tidak mampu menangkap masalahnya, nah maka solusi dari yang kita sampaikan pun menjadi kurang bernilai gitu. Ya. Gitu. Jadi pertama adalah kemampuan kita untuk menunjukkan masalah gitu. Jadi kalau kita benar-benar bukan kopas ya, artinya bukan dari modul kita pindahkan ke presentasi terus kita sekedar membaca saja gitu. Seperti tadi saya perhatikan Miss Nurul di awal ada mengevoke masalah ya. Kunci kesuksesan salah satunya adalah menguasai kemampuan presentasi gitu. Artinya kunci kegagalan adalah ketidakmampuan untuk melakukan presentasi. Nah, itu bisa di angle-nya bisa diubah-ubah tuh ya. Kalau orang kan akan bergerak itu karena satu ditakut-takuti, yang kedua diiming-imingi gitu. Ya. Yang ketiga ya kita dorong gitu. Jadi salah satunya itu diiming-imingi gitu ya. Mau nggak teman-teman saya kasih satu formula yang bikin Anda semakin dekat kepada kesuksesan gitu. Mau nggak diiming-imingi gitu ya. Atau misalkan ditakut-takuti gitu. Banyak orang loh, 7 dari 10 orang yang gagal ya, 10 orang, 7 dari 10 orang ini mengaku gagal karena tidak mampu melakukan presentasi. Mengerikan kan, 70%. Coba bayangin di sini ada 100 orang. Berarti 70 orang tuh punya kemungkinan untuk gagal gara-gara tidak mampu melakukan presentasi. Menakutkan kan? Gitu. Nah, mau nggak saya kasih solusinya? Kayak kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi harus pinter-pinter bikin masalah gitu ya. Baru kasih solusinya. Iya. Ini ada yang ingin bertanya langsung katanya nih. Mangga silakan yang ingin bertanya boleh, langsung. Silakan Ibu, siapa ini? Ibu Yuni ya? Ibu Yuni mangga. Good evening everybody here. Good evening. Ya, saya melihat di sini orang-orang hebat ini ya, apalagi tadi narasumber juga keduanya betul-betul kompeten. Dan saya sangat menyesal, terus terang menyesalnya kenapa baru sekarang saya join di webinar yang sangat menarik ini. Jadi begini ya Mas Gatot dan Bu Nurul, juga nice to meet you here Miss Julie. Kebetulan saya memang berprofesi ini sebagai guru gitu ya. Tetapi terus terang mungkin untuk saat-saat ini saya kebetulan sedang cinta-cintanya, baru jatuh cinta itu ya, baru disadarkan dengan public speaking itu ya. Artinya memang kalau untuk profesi guru kan itu memang sangat relate ya Mas ya dengan public speaking. Tapi artinya di sini saya ingin lebih men-challenge diri saya, artinya ingin keluar dari zona tidak hanya sebagai keguruannya saja gitu. Saya ingin lebih yang aktualisasi dirinya itu lebih yang challenging gitu ya. Apakah itu public speakingnya lebih kepada entertain atau dan lain-lain. Jadi punya tips dan trik nggak bagaimana ya biar saya lebih memperluas aktualisasi diri saya gitu dalam bidang public speaking ini. Itu saja. Terima kasih dua narasumber. Thank you. Terima kasih. Ya, bagaimana nih caranya katanya? Silakan. Silakan Mas Gatot. Silakan. Keluar saya manjanya nih. Silakan. Tuh, gantian atau Miss? Silakan Mas. Pengalamannya lebih banyak untuk public speaking. Masya Allah. Ngajar 91 saya masih main kelereng, Miss. 91. Beda. Oke, baik ya. Saya coba menjawab nih. Kayaknya penekanannya kuat banget nih. Harus Master G yang jawab nih. Oke, jadi itu tadi masih nyambung dengan apa yang saya katakan sebelumnya ya. Jadi dalam tanda kutip kita melihat sekeliling kita dulu. Kita di lingkungan kita itu kita sebagai apa, dan kita mampu memberi solusi apa gitu untuk supaya lingkungan kita itu menjadi lebih baik. Nah, disebut lingkungan itu ya bisa jadi siswa, bisa jadi orang tua siswa gitu ya, atau mungkin tetangga, atau mungkin sahabat-sahabat sepergosipan gitu ya. Nah, itu kita tentukan dulu targetnya kita itu ke siapa gitu. Nah, kemudian kita bisa melis misalkan dari 10 masalah yang ada di komunitas tersebut atau di klaster tersebut, di ranking 1, 2, 3-nya apa ya.
Misalkan masalah utama ibu-ibu adalah nomor 1 mengatur keuangan rumah tangga, misalkan nomor 1 nih misalkan. Nomor 2 adalah komunikasi dengan pasangan. Nomor 3 misalkan komunikasi dengan anak. Nah, dari 3 hal ini kita mau ambil porsi yang mana ya. Jangan ambil semuanya karena nanti kita akan sulit untuk dalam tanda kutip orang lain mendefinisikan kita itu siapa gitu ya. Jadi saya mencoba orang lain itu mendefinisikan Gatot itu dengan public speaking, dengan presentasi gitu. Maka kemanapun itu yang akan saya bawa. Bukan berarti saya tidak bisa menyelesaikan masalah yang lain, sombong ya. Bukan berarti bermutu maksudnya. Tapi kita butuh untuk punya brand sehingga kita bisa dapat memberikan kontribusi yang memang spesifik gitu ke komunitas yang kita jadikan target gitu. Jadi pertama lihat komunitasnya, klasternya lebih spesifik. Nah di klaster tersebut masalah utamanya apa ya, ambil 3, dari 3 itu mana yang kira-kira kita nyaman untuk fokus solutif gitu ya terhadap permasalahan tersebut. Itu Mbak Yuni, terima kasih pertanyaannya, baik sekali. Iya, kita punya 3 menit lagi. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya lagi secara langsung? Silakan, mumpung ada pakar-pakar nih di sini. Dago kali Miss. Bertanya. Dago pakar. Boleh bertanya, izin bertanya. Silakan Resen Ibu belum ditemukan nih. Mangga silakan. Iya, Bu Devina. Oh, Ibu Devina. Mangga Ibu Devina. Ya, oke, terima kasih. Ini saya bertemu dengan orang hebat-hebat ya. Terutama hebat dalam bahasa Inggrisnya. Terutama ya. Ya, belajar ya. Nah, untuk para narasumber, saya ingin tanya nih. Nah, gimana nih yang kita tidak biasa dengan penggunaan bahasa Inggris gitu ya, karena momen-momennya sangat jarang gitu ya. Nah, sementara kita selama ini mungkin mengajar bahasa Indonesia, seperti saya mengajar bahasa Inggris ya. Nah, tiba-tiba saya diminta memperkenalkan diri, misalnya gitu ya. Misalnya kemarin kita ada tamu dari luar gitu. Nah, kita diminta memperkenalkan diri dan berikan kata sambutan. Nah, itu kan mendadak sekali ya. Nah, bahasa Inggris lagi. Nah, bahasa kita saja kita mungkin agak deg-degan juga gitu ya. Apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, ini pelikatannya gimana nih? Nah, makanya kalau untuk Zoom mungkin akan mudah. Kenapa? Translate dulu gitu ya. Nah, agar tidak kesannya membaca, biasanya saya akan berikan tekanan-tekanan. Nah, gimana nih strateginya jika mendadak dan itu juga dalam bahasa Inggris? Terus kita kan strukturnya kan juga beda ya. Sementara yang diketahui juga bahwa kita boleh saja salah struktur, yang penting berani. Nah, ini gimana nih? Ini saya mohon saran-saran nih dari Bapak Ibu yang hebat-hebat di sini. Oke, terima kasih. Ya. Mangga Mister Ji. Wajib Miss Nurul dulu ini. Saya berikan penekanan ini. She's my friend, Pak Mas Gatot. Bu Devina, halo dari IPB. Ini dosen juga dari IPB, Pak Gatot. Ya. Kalau menurut saya, ya kita lihat juga dengan situasi apa kita disuruh memperkenalkan diri. Apakah situasinya formal atau hanya dengan kalangan sendiri ya. Kalau misalnya untuk kondisi formal, mungkin kita sebelumnya sudah mempersiapkan diri, pastilah ya. Di sana, oh iya saya harus paling tidak di sana sudah siap ya dengan apa yang akan saya sampaikan. Kadang-kadang kan untuk memperkenalkan diri secara sederhana, saya yakin bisalah kita ya. Tapi kalau memperkenalkan diri saja kan rasanya tidak terlalu istimewa dan sulit, misalnya Bu Devina ya. Apalagi kalau misalnya situasinya memang orang ya, dengan siapa kita berbicara, orang akan sangat appreciate ya. Kalau kita berada di kalangan misalnya memang orang bahasa Inggris dan kita memang orang bahasa Indonesia, orang pasti ngerti lah. Kalau kita membuat satu misalnya kekurangan ya pastilah orang mengerti ya. Tapi kalau menurut saya ya Bu Devina, orang itu akan melihat kita ya, tahu siapa kita. Jadi jangan ragu, walaupun salah ya, lebih baik kita katakan daripada tidak mengatakan sama sekali. Kalau menurut saya, orang Barat misalnya ya,
dia akan selalu appreciate dengan apapun yang kita katakan, ya. Dia sangat menghargai apapun yang kita katakan. Saya dulu punya pengalaman sewaktu sekolah misalnya di Jerman, ya, berbahasa Jerman. Mereka tahu pastilah saya akan misalnya salah ya mengatakan. Kebetulan memang saya belajar bahasa Jerman di universitas, tentu saja tata bahasa saya tahu ya misalnya. Dan sewaktu saya berbicara bahasa Jerman dengan tata bahasa yang bagus, mereka, oh iya ya, ya dia belajar misalnya gitu ya. Dia belajar pasti, oh bagus sekali bahasa Jermannya. Padahal saya pikir apa ya, saya tetap bahasa Jerman dengan logat orang Palembang, Pak Gatot. Logat Palembang, gimana gini menghapusnya ya. Jadi kalau menurut saya Bu Devina, native speaker misalnya akan lebih appreciate dengan orang yang memakai bahasa itu. Coba kalau kita lihat orang Barat menggunakan bahasa Indonesia, walaupun salah kita akan oke ya, kita pasti mengerti. Itu juga yang saya alami ya. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa waduh bahasanya jelek sekali ya misalnya dalam situasi tertentu, tidak. Kecuali kalau memang dia mahasiswa saya misalnya ya, mahasiswa saya orang memang sudah memilih English sebagai major misalnya ya. Kalau salah pasti saya bilang itu salah ya. Misalnya atau ya memang harus diperbaiki lagi. Tapi kalau Bu Devina memang ahli bahasa Indonesia ya dan dia harus berbicara bahasa Inggris, it's okay ya di sana. Tidak jadi masalah ada kesalahan sedikit. Tapi kalau misalnya mau latihan kayak tadi, practice makes perfect. Ya, ya seperti sudah terjawab ya oleh Miss Nurul sendiri ya. Jadi tidak usah menambahkan lagi karena waktunya pun kita. Oke, terima kasih Bu Nurul, terima kasih Bu Devina. Oke, sekarang waktunya mengumumkan nih, Ibu Bapak narasumber, apakah tentang door prize kita sebuah apa tuh tadi, menarik sekali. Saya ingin sekali, tapi saya nggak boleh katanya kalau yang di klub public speaking tidak boleh, dan yang sudah memenangkan door prize di public speaking series yang lalu-lalu pun tidak boleh katanya. Coba sekarang siapa ya pemenangnya ya? Monggo. Tidak ada efek drum ya? Gitu ya. Siapa pemenangnya? Tadadadadadeng. Bikin deg-degan semua. Juru undinya siapa nih? Penasaran. Juru undinya Mr. G dengan Mbak Nurul. Oh gitu, pantesan saya diam-diam aja. Saya bisa dengan pakarnya, Mr. G. Iya tuh, Mr. G katanya tuh. Jangan disebut pakar Bu, beban banget Bu. Ahli atau ahli ya, jangan pakar. Oke. Praktisi aja lah. Oke. Lebih moderat. Ya. Satu orang, Miss. Satu saja kan tadi hadiahnya satu saja. Oh gitu. Iya. Miss Yuni sudah dapat belum sebelumnya? Miss Yuni sudah dapat belum? Ibu Bapak panitia Pak Dadan. Kalau saya pilih Miss Yuni tadi. Thank you very much. Belum dapat ya Miss Yuni. Belum dapat ya Miss Yuni Mariana ya, soalnya tadi udah praktis juga, sudah bertanya juga, jadi excellent. Iya, Miss Yuni belum dapat ya di public speaking yang lalu belum atau sudah? Oh, belum. Oke, jadi hadiahnya jatuh kepada Miss Yuni ya. Miss Yuni Mariana. Alhamdulillah. Dengan demikian berakhirlah public speaking series untuk kali ini. Namun sebelumnya kita akan berfoto dulu. Kita akan berfoto dan seperti tadi Ibu Nurul dan Dr. katakan ya, bahwa public speaking itu suatu skill yang bisa kita pelajari. Jadi don't worry teman-teman yang ingin belajar public speaking, yang masih nervous, berbanyak jam terbang itu bisa menambah rasa percaya diri kita ya, bisa menambah skill kita juga katanya. Jadi ya jangan takut, kita bisa sama-sama belajar public speaking di public speaking series kita ya, karena kelas kreatif akan selalu mengadakan insya Allah kelas-kelas yang lain. Selain public speaking juga ada kelas-kelas lain ya.
untuk menambah wawasan kita ketika kita berbicara di depan audiens. Nah, itu menurut Bu Nurul ya, bahwa public speaking itu adalah skill. Dan menurut Mr. Gatot, practice makes perfect katanya gitu. Tapi ya berlatihlah kepada orang yang tepat sehingga ilmunya juga bermanfaat. Begitu. Dengan demikian berakhirlah sesi public speaking series kali ini. Kita akan bertemu lagi di seri-seri yang lainnya. Selamat sore teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, Mr. G, terima kasih Bu Juli. Kita bertemu 2 minggu lagi dengan Kang Jo, dan siapa Kang namanya satu lagi? Kang siapa? Boleh? Kang Sigit. Boleh Kang trailer Sigit dari Sekolah Bicara. Boleh trailer dulu Kang, trailer kita teaser ya. Kira-kira apa nih kita? Mangga. Oh, ini salam saya dari Bogor ya. Ini kebetulan lagi agak ada kerja dengan orang Jepang juga. Nah, ini nanti insya Allah tanggal 18 ya Pak Dadan ya. Tanggal 18 hari Sabtu di jam yang sama. Itu saya mau berbagi berdasarkan pengalaman saya sebagai juru bahasa yang biasa menerjemahkan atau menjuru bahasakan orang-orang Jepang ketika presentasi atau ketika mereka melakukan public speaking dengan presentasi tadi itu. Nah, saya perhatikan ada beberapa poin yang kelihatannya kalau kita orang Indonesia mengaplikasikan itu internetnya ya Bu Juli ya. Internetnya Kang Jo bisa jadi menambah wawasan public speaking. Dan kebetulan saya bilang Kang Sigit yang dulu halo ya, sampai sekarang pun tetap tetap menangani hal-hal yang berhubungan dengan Jepang juga. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kang Ju, Ibu Nurul, terima kasih sekali saya menyimak dari tadi, luar biasa paparannya. Terima kasih Pak Dadan, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kan kita udah belajar berseri-seri ya, berseri-seri gitu. Nanti kita akan ada lomba ini public speaking challenge. Jadi Bapak Ibu ditantang untuk berpidato. Berapa lama nih Mr. G bagusnya Bu Nurul? 3 menit cukup. 3 menit. Jadi 3 menit public speaking dengan tema nanti kita daftarnya kita akan berikan, Bapak Ibu rekam, kirimkan ke kelas kreatif. Nanti kita upload ke YouTube, yang paling banyak likes-nya yang akan mendapatkan pokoknya hadiahnya surprise deh gitu ya. Hadiahnya surprise gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua. Tapi ya. Kenapa? Pidato tapi ya. Iya, betul sekali. Tapi yang tidak boleh ikut hanya narasumber. Kalau yang lain-lain semuanya bebas ikut gitu ya. Dan jurinya kan ini dari audiens. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah ikut dari sesi 1, ini udah nggak terhitung nih. Jadi udah sesi berapa kita hari ini. Jadi nanti boleh mempraktekkan teori-teori yang dipelajari gitu ya dari para narasumber. Kemudian ada pertanyaan nih Mr. G sama Bu Nurul, apakah boleh materinya di-share? Untuk peserta boleh, siap, alhamdulillah. Jadi Bu Juli nanti kita share ya ke peserta untuk materinya. Itu sih kalau dari saya. Kita berjumpa 2 minggu lagi. Bu Juli, mangga. Ya, jadi dengan berakhirnya pada dan barusan, maka berakhir pula lah acara public speaking series kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung, yang bersama-sama kita belajar dari 2 narasumber hebat kita. Ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Bangga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu Bu Nurul, sehat selalu Mr. G, Bu Juli. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu juga. Bangga. Yuk Nurul. Oke. Bu Yuni nanti boleh kontak admin ya, admin WA group ya Bu Yuni. Oh iya, thank you. Maksudnya saya gitu. Ya, boleh kontak untuk pengirimannya di Bandung atau di mana Bu Yuni lokasinya?